Jamaah, siapapun kita pasti salah lagi keliru. Orang nggak ngaji ya banyak salahnya. Orang yang belajar juga banyak salahnya. Ustadz juga banyak salahnya. Ada aja kesalahan. Kenapa? Levelnya berbeda. Levelnya berbeda. Orang awam, orang nggak ngaji sama sekali, ngerokok buz. Nganggap dosa? Nggak. Bebas. Iya. Orang awam bebas. Orang ngaji ngerokok, berat dia. Wah, sekali ngerokok, astagfirullah, berat. Kan gitu, levelnya beda. Ini salah satu contoh aja. Lah kalau ustadz ngerokok, ya lebih-lebih lagi. Dosanya lebih besar. Kan gitu. Ini contoh saja. Maka siapapun kita pernah melakukan dosa. Tapi dosanya seorang yang beriman itu masih ada baiknya. Dosanya orang yang beriman masih ada baiknya. Apa dalilnya? Kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam itu mesti salah, mesti keliru. Wa khairul khata'in. Tapi masih ada baiknya tuh. Wa khairul khata'in. Dan sebaik-baik orang yang salah. Orang yang salah masih ada baiknya. Orang yang salah masih ada baiknya. Karena itu nggak ada hak buat antum mencela orang yang bermaksiat. Nggak ada hak buat antum mencela teman antum yang keliru. Ini santri kenapa digundul ini? Oh santri kayak gini kayak gitu. Dicela dasar kamu. Nggak ada hak buat antum. Nggak ada hak buat mencela para pelanggar misalnya. Nggak ada hak buat antum mencela teman-teman pondok antum, baik putra, baik putri. Nggak ada bully. Ada seorang mabok pada zaman Nabi. Bayangkan sahabat mabok. Kenapa? Anak muda mabok. Ketahuan. Had. 80 kali cambukan. Bang, digebuk. Kabur, selesai daripada had. Sembuh. Kambuh lagi dia. Mabuk maning. Ketangkap maning. Sampai kepada Rasul, ya sudah, hukumannya pukul. Didera. Takzir. Dan ini yang memutuskan Amir. Berapa pukulan? 80? Atau cukup separuhnya? Atau lebih daripada itu? Dipukulin. Yang menentukan Amir ketika itu. Penguasa. Ada sahabat. La'anakallah. Ada nyeletuk tuh. Semoga Allah melaknatmu. Udah berkali-kali masih aja seperti itu. Nabi langsung komentar. La tu'inu syaitan. Jangan kau bantu setan. Kenapa? Coba kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dicela habis-habisan. Kadang dia nggak mau tobat. Sekalian. Rusaknya sudah rusak sekalian. Seperti nggak ada pintu untuk apa? Kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Celaan. Kemudian kena mentalnya. Seolah-olah dia sudah tidak lagi diterima sama masyarakat. Akhirnya putus harapan, putus asa. Ini kan maksiat putus asa. Apa sebabnya? Gara-gara ada yang mencela. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Orang yang melakukan dosa itu berat melakukan dosa. Orang yang melakukan kemaksiatan dia memikul dosa. Tapi orang yang mencela pelaku dosa, maka sungguh dia bisa memikul dosa 2 kali. 2 kali lipat daripada si pelaku dosa. Apa sebabnya? Dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih baik daripada dirinya. Kemudian dia mendoakan kejelekan buat saudaranya. Ini menurut pendapat beliau. Siapapun kita jamaah pasti salah, pasti keliru. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala dia buka pintu selebar-lebarnya untuk hamba-hambanya yang bermaksiat, yang kufur sekalipun untuk kembali kepadanya. Kenapa kok antum sempitkan pintu maaf buat saudara antum? Mungkin ya santri ada yang ngerokok mungkin. Atau mungkin santri ada yang melakukan ini. Atau mungkin teman antum ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu. Kenapa nggak dibuka pintu selebar-lebarnya untuk dia berbenah diri?
Selagi masih bisa diharapkan ya sudah, buka. Kasih kesempatan saudara antum. Ini teman antum, lihat dia pernah menghafal Quran. Dia pernah menghafal hadis. Kan gitu. Coba kalau antum jauhkan diri antum dari dia. Antum putus, antum jadikan sekat antara antum dengan dia. Jaga jarak. Apa dia nggak semakin jauh dari ilmu? Apa dia nggak semakin jauh daripada majelis? Karena itu setiap dosa, setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, itu bukan suatu sebab yang kita boleh menjauhi dia. Selama dia masih bisa diajak kepada kebaikan, kecuali kalau dia membahayakan. Misalnya suka nipu, misalnya, ini bahaya. Jenggot, ngaji, nipu juga misalnya. Ini bahaya yang seperti ini. Harus diperingatkan, hati-hati sama orang ini. Kenapa? Casingnya doang salafi, tapi akhlaknya na'udzubillah, napi. Kadang ada ustadz ya ketipu. Ustadz dikasih mobil Pajero, keluaran terbaru. Yang penting bikin kaplingan. Oh Masya Allah, nggak usah lah, nggak usah. Nggak apa-apa, ini hadiah. Kasih Pajero Sport. Bikin kaplingan, pasang tampang dia. Ustadznya, nih sama ustadz ini. Ya jemaah percaya. Pesan kapling, Masya Allah. Pesan kapling. Ngabur, ustadznya ketipu. Gimana Ustadz? Waduh, udah kebagian Pajero lagi. Gimana coba? Allahul musta'an. Terjadi. Saya ngomong kayak gini terjadi. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada ikhwah seperti ini, atau akhwat yang seperti ini, ada akhwat kayak gitu, tampangnya cadaran, tapi kerjaannya ngompas begal. Begal kaum muslimin, begal kaum muslimah. Dengan berbagai macam tipu-tipu. Ada yang arisan dan berbagai macam. Hati-hati, kalau ada orang kayak gini hati-hati. Kita cinta dengan dia, tapi kita lebih cinta kepada kaum muslimin. Karena itu peringatkan kejahatan orang ini. Karena jelas-jelas merugikan. Tapi kalau cuma kemaksiatan yang datar, salah, nggak merugikan orang banyak, bukan finansial juga. Misalnya seperti tadi santri, misalnya sampai digundul misalnya, atau santri ada yang ngerokok misalnya, masih bisa dinasehatin, ya sudah, nasehatin dan jangan dijadikan sebagai bahan celaan. Harusnya dikasih motivasi dia. Jangan diputuskan hubungan. Akan tapi tetap diberikan nasihat. Orang yang melakukan dosa, apa yang kita harapkan? Kembali dia kepada Allah. Bukan jauh dari kita, jauh dari Allah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Orang kafir mengatakan tentang Quran apa? Alah, Quran itu cuma dongeng, cerita-cerita kuno yang terus ditulis sama teman-teman Muhammad tuh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau pagi dibacain, nih dongeng, nanti sore dibacain lagi. Itu cuma dongeng orang-orang terdahulu yang dibacakan sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus ditulis deh sama teman-temannya. Marah nggak Allah? Ya marah. Tapi lihat bagaimana cara Allah marah kepada mereka. Cara Allah marah kepada mereka dengan nasihat. Apa nasihatnya? Qul, sampaikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Sampaikan kepada mereka, itu bukan dongeng, tapi itu adalah Quran yang aku turunkan. Siapa yang menurunkan? Yang mengetahui perkara-perkara yang rahasia atau maupun yang sifatnya terang-terangan. Hal-hal yang rahasia baik itu di langit maupun di bumi. Apalagi yang terang, sungguh dia tuh Allah tahu. Lihat kalimat akhirnya. Innahu kana ghafurar rahimah. Sungguh dia Allah Ghafur, Maha Pengampun. Artinya hati-hati kau kalau bicara. Jangan mengucapkan kalimat kufur tentang Quran. Karena itu mintalah kalian ampun. Tuh dibuka pintunya Ghafura. Mintalah kalian ampun kepadaku. Rahimah. Kalau kau minta ampun, aku buka kembali rahmatku. Orang kafir aja diperlakukan seperti itu sama Allah. Kenapa kok kita keras? Kadang teman sendiri yang melakukan kesalahan. Selama masih ada kebaikan padanya, bisa dinasihatin. Ahlan wa sahlan. Terima. Subhanak inni dhalamtu nafsi faghfirli.
Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya punya kenalan. Kenalan saya itu bandar ganja. Bandar sabu-sabu. Selalu intel tuh keliling ke rumah dia. Nasihatin. Ya namanya tetangga, nasihatin. Kena nasihat. Masuk ke masjid. Banyak yang senang, Masya Allah. Firaun sholat. Kan emang gak pernah sholat dia. Sampai dikatakan Firaun sholat. Saking parahnya orang ini. Sholat bagus di masjid. Kenal dakwah, Masya Allah. Kenal dakwah langsung berubah keadaannya. Yang sangar, bertato, langsung lembut. Murah senyum. Dibully sama teman-temannya. Yuk nyabu lagi yuk. Masya Allah. Gak boleh, haram. Wah, diketawain. So alim lu. Kan gitu. Ngaji mondok. Mondok sekian tahun. Dan berhasil. Hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Walhamdulillah jadi ustadz. Jadi ustadz. Masya Allah. Ini saya cerita seperti ini untuk memberikan motivasi buat kita jangan meremehkan dosa yang menimpa saudara kita. Bisa jadi saudara kita yang melakukan dosa itu dia berbenah diri. Dia berbenah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubatnya dan Allah kasih petunjuk dia, ternyata dia lebih sukses daripada antum. Dia lebih dekat keadaannya kepada Allah daripada antum. Kadang ini terjadi. Nas'allahu alaihi wasallam wal afiyah.